Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bertemu lagi dengan saya, Adelina Dira, dan kali ini saya bersama rekan saya, Zili Firan Wal Azafa. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan materi tentang ilmu mantik atau logika, sebab tuntutan berpikir, masa berpikir, dan sebab kesalahan berpikir. Kita langsung ke slide berikutnya. Oke, yang pertama, tuntutan berpikir. Seberapa penting sih berpikir itu? Sebagai khalifah di muka bumi, Allah menganugerahkan manusia dengan akal, agar manusia dapat berpikir mengenai tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan begitu, manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini dapat digunakan untuk kemakmuran manusia itu sendiri, maupun untuk lingkungan. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia tidak dapat berkembang. Lalu, akal yang Allah berikan ini digunakan untuk berpikir merupakan sebuah potensi. Layaknya sebuah pisau, kita ibaratkan apabila pisau itu diasah terus-menerus, dan kemudian pisau tersebut akan menjadi tajam dan akan sangat berguna. Namun sebaliknya, jika pisau itu dibiarkan saja, maka pisau tersebut akan menjadi tumpul, bahkan bisa berkarat. Sama halnya perumpamaan pisau tadi, itu seperti akal manusia. Jika akal kita terus diasah dengan cara berpikir, kita dapat memperoleh pengetahuan, kecerdasan, pemecahan masalah, bahkan kita mampu untuk mencapai kebenaran. Sebaliknya, jika potensi yang kita miliki ini tidak digunakan, akal kita tidak mau untuk mencari kebenaran, maka akan sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan. Tentu saja, dalam konteks ini, potensi tersebut atau akal yang Allah berikan kepada manusia ini harus dipergunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kebatilan. Islam sendiri mendorong manusia untuk senantiasa berpikir. Nah, ini kita dapat jumpai di Al-Quran maupun Al-Hadis. Bagaimana seperti contoh di Surat Ar-Ra'd ayat 3 yang artinya, dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan sebuah buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan dalam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Adapun contoh lain dari surah An-Nahl ayat 11. Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Adapun contoh di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 8, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Setelah itu kita juga bisa menjumpai di dalam hadis, ini satu contohnya ada di hadis riwayat Dawud bin Mukhbir. Wahai manusia, pikirlah tentang Tuhanmu dan saling berwasiatlah kamu dengan akal. Maka kamu akan mengetahui sesuatu yang diperintahkan kepadamu dan apa yang dilarang kepadanya. Kita jadi mengetahui nih bahwa berpikir ini merupakan suatu proses. Proses ini menghubungkan satu dengan yang lainnya, menghubungkan antara beberapa objek yang telah diketahui untuk mendapatkan objek baru.
Syahid Mutahari lebih jauh menjelaskan bahwa hakikat berpikir ini sebuah aktivitas dan perjalanan akal dari suatu objek yang belum diketahui menuju deretan premis-premis yang telah diketahui. Jadi dari yang belum tahu menjadi tahu. Kemudian bergerak dari premis-premis tersebut menuju objek yang diinginkan untuk mengubahnya menjadi sebuah pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu tersebut, kemudian diubah menjadi sebuah pengetahuan. Begitulah urgensi atau tuntutan berpikir. Selanjutnya, kita akan membahas mazhab-mazhab berpikir dan sebab-sebab kesalahan berpikir yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Dirli Fira. Mazhab-mazhab berpikir. Mazhab-mazhab dalam filsafat terbagi atas rasionalisme, positivisme, empirisme, idealisme, pragmatisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. Rasionalisme, menurut Descartes, manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak. Oleh karena itu, manusia dapat merealisasikan kebebasannya tersebut dan kebebasanlah yang merupakan ciri khas kesadaran manusia yang berpikir. Mazhab ini menekankan metode filsafatnya pada rasionalitas dan sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasio atau akal. Empirisme merupakan mazhab yang menekankan pada pengalaman nyata atau empiris yang menjadi sumber dari segala pengetahuan, bahwa sebuah pengalaman yang khusus merupakan kesimpulan dari kebenaran-kebenaran yang bersifat umum. Next. Idealisme merujuk pada pemikiran Plato, bahwa idealisme memfokuskan pemikiran bahwa seluruh realitas itu bersifat spiritual atau psikis, dan materi yang bersifat fisik sebenarnya tidaklah nyata. Positivisme merupakan mazhab yang menekankan pemikiran pada apa yang telah diketahui, yang faktual, nyata, dan apa adanya. Positivisme mengandalkan pada pengalaman individu yang tampak dan dirasakan dengan panca indera, sehingga segala sesuatunya yang bersifat abstrak atau metafisik tidak diakui. Pragmatisme, mazhab ini menegaskan bahwa segala sesuatunya haruslah bernilai benar apabila membawa manfaat secara praktis bagi manusia. Artinya, pengetahuan yang berasal dari pengalaman, rasio, pengamatan, kesadaran lahiriah maupun batiniah, bahkan yang bersifat abstrak atau mistis pun akan diterima menjadi sebuah kebenaran apabila membawa manfaat praktis. Fenomenologi merupakan mazhab yang bersandar pada kemunculan fenomena-fenomena baik yang nyata maupun semu. Fenomena tidak hanya dapat dirasakan oleh indera, juga dapat digapai tanpa menggunakan indera. Eksistensialisme, mazhab ini menekankan pada bagaimana cara manusia berada di dunia yang berbeda dengan benda-benda atau objek lainnya. Dengan kata lain, eksistensialisme menegaskan tentang bagaimana cara manusia bereksistensi dan bukan sekedar hanya berada sebagaimana benda-benda lainnya. Sebab kesalahan berpikir. Faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam proses berpikir. Dalam ilmu logika, kesalahan tersebut tidak lepas dari dua faktor berikut ini. Satu, disebabkan premis argumentasi yang salah, di mana premis-premis tersebut telah ditetapkan sebagai objek yang diketahui. Karena itu, kesalahan terjadi karena premis-premis yang menghasilkan kebenaran argumentasi kita itu rusak dan salah. Dua, disebabkan sistematika, format, dan muatan argumentasi yang salah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.